Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kali ini dengan saya Felda Azra Musyarofa dengan NIM 4444230047 dari kelas 4C jurusan Teknologi Pangan angkatan tahun 2023. Di sini kita akan membahas mengenai analisis kadar gula total dengan menggunakan metode Antron sebagai salah satu bentuk tugas mata kuliah analisis pangan. Tunggu, sebelumnya kalian penasaran gak sih sama apa sih sebenarnya metode Antron itu? Nah, di sini kita akan mengupas secara singkat mengenai metode Antron. Teman-teman, sebelum kita membahas tentang metode Antron secara spesifik, di sini kita mulai dengan penjelasan mengenai gula total terlebih dahulu. Gula total adalah jumlah keseluruhan gula yang terkandung dalam bahan pangan, baik dalam bentuk sederhana seperti glukosa ataupun fruktosa yang tergolong ke dalam jenis monosakarida, maupun sukrosa ataupun maltosa yang tergolong ke dalam jenis disakarida. Nah, di dalam tubuh kita, semua gula ini akhirnya akan diubah menjadi energi. Akan tetapi, dalam bidang industri, terutama dalam bidang industri pangan, kita harus mengetahui dengan jelas berapa kandungan gula yang ada dalam produk kita. Kenapa sih harus kayak gitu? Nah, kita perlu tahu persis berapa kadar gula dalam produk karena dapat menyangkut cita rasa, nilai gizi, serta kualitas penyimpanan produk. Nah, teman-teman, metode Antron sendiri pertama kali dikenalkan oleh Dreywood pada tahun 1946 dan masih sering digunakan hingga sekarang dikarenakan kemampuannya yang dapat mendeteksi secara kualitatif maupun kuantitatif. Metode Antron ini pada prinsipnya menggunakan reagen Antron yang dalam suasana asam pekat akan mereduksi gula. Nah, reagen Antron ini akan mereduksi gula dan menghasilkan senyawa furfural, di mana senyawa furfural ini kemudian akan bereaksi dengan Antron dan membentuk senyawa berwarna biru kehijauan. Nah, warna ini yang akan kita gunakan untuk mengetahui analisis kadar gula total pada suatu bahan pangan. Warna yang dihasilkan kemudian akan diukur menggunakan alat spektrofotometer dengan gelombang 630 nanometer. Semua metode seperti yang kita tahu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan metode Antron, di mana untuk kelebihan metode Antron sendiri, metode Antron dikenal sebagai metode yang cepat, sensitif, dan relatif murah dibandingkan dengan metode lain, serta metode Antron ini memiliki reagen yang mudah disiapkan dan alat ukur yang cukup sederhana seperti spektrofotometer dan bisa digunakan untuk berbagai jenis gula. Bisa digunakan untuk berbagai jenis sampel seperti ekstrak buah, hasil fermentasi, hingga sirup glukosa. Semua jenis gula bisa diukur dengan menggunakan metode ini, akan tetapi metode ini juga memiliki kekurangan seperti tidak mampu membedakan jenis gula tertentu secara individu, melainkan hanya mengukur total gula yang bereaksi. Selain itu, penggunaan asam sulfat pekat seperti H2SO4 yang bersifat korosif dan berbahaya menuntut kehati-hatian yang tinggi dalam pelaksanaannya. Selain penggunaan asam sulfat pekat yang korosif, metode ini juga menggunakan reagen Antron yang sifatnya kurang stabil hingga harus digunakan setelah disiapkan. Oleh karena itu, meskipun metode ini praktis, namun memiliki beberapa kekurangan seperti halnya metode lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas hal yang paling penting, yaitu prosedur metode Antron. Nah, sekarang adalah mengenai prosedur penentuan kadar gula total dengan menggunakan metode Antron, di mana pertama kita dapat mengambil sampel terlebih dahulu dan memasukkannya ke dalam labu ukur yang kemudian ditambahkan dengan Aquades hingga Betastera dan dikocok hingga homogen. Kemudian sampel akan kita ambil dan kita taruh ke dalam labu ukur yang kemudian nantinya akan kita tambahkan dengan reagen Antron, di mana penambahan reagen Antron ini bertujuan untuk menghasilkan warna biru kehijauan yang nantinya akan kita ukur menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 630 nanometer. Setelah kita lakukan penambahan reagen, kita akan memvortex sampel agar larutan lebih homogen. Setelah di-vortex, kita akan memanaskan sampel dengan menggunakan water bath pada suhu 100 derajat Celcius selama 12 menit, di mana pemanasan ini bertujuan untuk membantu dan mempercepat reaksi antara gula dengan reagen Antron. Lalu kita akan
didinginkan dalam suhu ruang, dan setelah dingin, sampel akan kita ukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 630 nanometer. Nah, teman-teman, setelah kita melihat mengenai bagaimana penggunaan metode antron dalam pengukuran kadar analisis gula total dalam suatu bahan pangan, sekarang kita hampir berada di penghujung video. Di mana setelah ini kita akan membahas mengenai apa pentingnya metode antron, serta kira-kira apa saja sih yang menjadi faktor kesalahan dalam penggunaan metode antron. Setelah itu, kita akan membahas kesimpulan dari metode antron dan yang dilanjutkan dengan penutup. Baik, sekarang selanjutnya adalah mengenai pentingnya metode antron. Jadi, metode antron sangat penting dalam analisis kimia karena mampu menentukan kadar gula total dengan cepat. Selain itu, metode antron juga dikenal dengan metode yang sederhana dan cukup sensitif, sehingga banyak digunakan dalam industri pangan. Selanjutnya, metode ini digunakan secara luas dalam industri pangan, bioteknologi, serta penelitian fermentasi dan pertanian untuk mengetahui jumlah karbohidrat yang larut dalam suatu sampel. Keunggulannya terletak pada kemampuannya untuk mengukur berbagai jenis gula, baik gula yang tergolong ke dalam bentuk monosakarida ataupun disakarida yang telah dihidrolisis, tanpa perlu pemisahan terlebih dahulu. Nah, dengan alat yang sederhana seperti spektrofotometer dan bahkan kimia yang relatif murah, metode ini menjadi solusi yang efisien untuk pengukuran di laboratorium. Selanjutnya, ada faktor kesalahan yang mungkin terjadi saat kita menggunakan metode antron. Nah, meskipun metode antron dikenal sebagai metode yang praktis, namun metode antron juga memiliki beberapa potensi sumber kesalahan yang dapat mempengaruhi akurasi hasil. Nah, salah satu faktor utama dari kesalahannya adalah stabilitas reagen antron yang hanya bertahan dalam waktu singkat setelah disiapkan. Jadi, setelah kita menyiapkan reagen antron, apabila kita tidak langsung menggunakan atau terlalu berlama-lama, maka akurasi dari penggunaan metode ini akan berkurang. Selain itu, suhu pemanasan yang tidak seragam, waktu reaksi yang tidak konsisten, atau pendinginan yang tidak optimal bisa menyebabkan variasi warna dan nilai absorbansi yang tidak akurat. Nah, kesalahan juga bisa terjadi jika larutan standar dan sampel tidak diperlakukan dengan cara yang sama, serta jika alat spektrofotometer tidak dikalibrasi terlebih dahulu dengan benar. Nah, oleh karena itu, kehati-hatian dan kontrol sangat diperlukan untuk metode ini. Nah, teman-teman, tidak terasa kita telah mencapai kesimpulan, di mana kesimpulan untuk metode antron ini, metode antron dikenal memiliki prinsip kerja yang didasarkan pada reaksi antara gula dan reagen antron dalam suasana asam kuat, misalkan dengan H2SO4 yang menghasilkan senyawa warna biru kehijauan yang akan diukur dengan spektrofotometer gelombang 630 nanometer. Nah, metode ini memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, sensitivitas, dan kemudahan prosedur, serta cocok digunakan untuk berbagai jenis sampel. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode ini sangat cocok untuk pengukuran gula total secara umum, namun tetap memerlukan kehati-hatian dan pemahaman teknis. Halo semuanya, terima kasih. Tidak terasa kita telah sampai pada akhir video mengenai metode antron. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak karena telah menyaksikan video mengenai metode antron. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.